Besti, apa jadinya kalau pisau blender yang biasa kita pakai tuh tiba-tiba nggak berfungsi? Atau mata pisaunya jadi nggak tajam lagi? OMG, bisa runyam tuh ya Besti, menghambat pekerjaan. Tapi tenang Besti, banyak jalan menuju Roma, banyak juga cara membuat pisau blender tajam kembali. Percaya nggak? Yuk kita buktikan nih Besti. Besti, blender pastinya jadi andalan untuk melembutkan buah-buahan, bumbu dapur, juga sayuran. Tapi kalau pisau blendernya tumpul, waduh, amsyong deh. Ini blender kenapa sih ya? Kok nggak bisa ya, nggak halus-halus ya? Mesti dilem biru apa ya? Kita lemparin beli yang baru. OMG, hidup lagi capek-capeknya, pisau blender ngajak berantem. Santuy Besti, keselnya jangan dipendam. Saya kasih tips jitu biar dapur tetap adem. Kuy, kita ajakin ibu-ibu lainnya yuk. Gigit nyamuk jadi gatel-gatel. Cakep. Enak bener nih siang-siang jus wortel. Jus wortel kagak bisa halus-halus gimana ceritanya? Ininya nggak tajam kali nih. Itu dia. Kayaknya sih masalahnya itu deh. Coba kita cek ya. Nah, aku tuh punya tips supaya bisa menajamkan pisau blender. Mau tahu caranya nggak? Coba. Mau tahu nggak? Ini dia Besti alat tempurnya. Ada kikir, cangkang telur, dan aluminium foil. Blender yang biasa pisaunya tumpul, sini merapat. Untuk pembuktian yang pertama kita pakai aluminium foil. Caranya mudah banget Besti. Tinggal robek-robek aluminium foil lalu di blender sampai halus. Aluminium foil ini tuh bakal menjelajahi bilah pisau. Nah, dia tuh bekerja menghilangkan sisa-sisa debu dan kotoran yang menumpuk pada pisau Besti. Kalau udah, dibersihin deh blendernya. Next, tinggal diuji coba Besti. Oke, sekarang kita bersihin dulu ya Besti. 1, 2, 3. Tling. Nah, tuh udah bersih kan? Sekarang kita masukin lagi wortelnya ya, Bu Ibu. Lalu dicoba apakah jadi lebih mudah memblendernya. Boleh dipotong-potong lagi? Tunggu dulu. Sebelum wortel itu di blender, aku masih punya cara lain untuk menajamkan si pisau blender. Tips kedua, menggunakan cangkang telur dan air. Katanya sih, ujung pahatan cangkang telur yang beradu dengan pisau blender bisa mengasah dan bikin sisi pisau auto tajam. Barkicop! Nah, sama kayak tadi, kita blender bersama si cangkang telur ini dengan air. Kita lihat ya apakah pisaunya jadi lebih tajam. Ready? And go. Bukan lagi bikin jus cangkang telur ya Besti. Untuk tips kedua ini tuh cangkang telur yang dipakai nggak usah banyak-banyak deh. 5 cangkang cukup kok. Kita bersihin lagi ya Bu Ibu ya. Siap, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Celing. Tuh, udah ada wortelnya kan. Nanti kita blendernya bareng-bareng ya. Sama yang tadi pertama ya. Oke, mana lagi nih yang tadi tumpul? Next. Aku masih punya cara satu lagi ya. Tara! Ini namanya pengikir kuku, jadi buat pedicure, manicure. Biasanya kan buat gini nih tuh, ya kan? Biar kukunya cuco marukuco ya. Sekarang kita gunakan untuk si pisau blender ini yang tumpul. Caranya tinggal dikikis-kikis gitu. Sebelum ceki-ceki hasilnya, kita spill dulu cara ketiga Besti. Yaps, last but not least, pembuktian menggunakan kikiran kuku. Caranya sih sama ya, kayak mau ngikir kuku gitu deh. Tinggal disikat-sikat aja. Kalau udah lanjut dibersihin. Terus itu jadinya gimana Kak? Jadi lebih tajam, setajam omongan tetangga.
Oke deh Besti, setelah kita coba 3 cara mengasah pisau blender, cus, waktunya pembuktian. Nah, wortel-wortel ini tuh jadi pendukung untuk membandingkan hasil akhirnya nih. Langsung aja Besti, kita timer deh, 1 menit aja ya. Kira-kira cara mana sih yang paling efektif? Jalan-jalan ke blender. Yuk Besti, kita blender. Ntar dulu ya, 1 menit dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Boleh pencet. OMG Besti, the moment of truth. Kita cek dari 3 tips tadi, manakah yang paling berhasil? Jeng 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 jeng. 3, 2, 1, stop. Oke, stop. Nah, lala, semuanya terblender dengan baik ya kan? Kalau menurut ibu-ibu, mana yang paling halus selain kulit wajah aku? Nah, kalau menurutku tengah yang halus. Nih. Pikiran kuku. Pikiran kuku. Kalau menurut ibu? Yang ini yang kedua. Yang kedua. Kalau menurut Kamil? Lah kok satu-satu sih masing-masing, kok jadi bingung gue. Besti, jadi dari 3 ibu dan 3 blender masing-masing punya pilihan ya. Jadi ketiga cara tadi berhasil. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay! Nah, jadi buat besti-besti di rumah yang punya masalah sama pisau blender yang nggak tajam boleh dicoba ya, karena gampang banget, alat-alatnya juga ada di rumah. Jadi silakan mencoba, semoga berhasil. Wah, ternyata semua tips cara mengasah pisau blender terbukti nyata hasilnya. Anti ribet bisa jadi solusi biar nggak mumet.